Semua umat Islam pasti mengenal Dajjal. Dajjal merupakan musuh besar bagi umat Islam dan kemunculannya merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Namun, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu, share video ini agar bermanfaat, like agar channel ini berkembang. Dan yang mau mengetik amin pada kolom komentar admin doakan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Video ini berisi kisah tentang Dajjal dari kelahirannya hingga akhirnya tewas di tangan Nabi Isa dan pasukannya. Dalam video ini, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan Dajjal dari masa ke masa serta bagaimana ia berusaha menyesatkan manusia. Dajjal dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Saat kecil, ia diberi nama Musa yang diambil dari bahasa Mesir, berarti terapung. Nama ini diberikan karena ketika masih bayi, Dajjal pernah terapung di atas air akibat desanya dilanda bencana tsunami. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah desa yang dikenal dengan nama Samirah yang kini berada di wilayah Palestina. Nama lengkapnya adalah Musa Samiri, yang berarti Musa dari negeri Samirah. Dalam sejarah Islam dan Bani Israel terdapat dua Musa yang dikenal. Yang pertama adalah Musa bin Imran, yang kita kenal sebagai Nabi Musa. Yang kedua adalah Musa Samiri, yang merupakan Dajjal dan tentara iblis. Dajjal lahir dari keluarga yang menyembah patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Ajl atau anak sapi. Ia lahir dari pernikahan sedara yang menyebabkan fisiknya cacat, salah satu matanya buta, dan memiliki postur tubuh yang pendek serta berkaki bengkok. Rambutnya keriting dan lebat, di dahinya terdapat tulisan kafara yang berarti kafir. Sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusu kepada ibunya dan terus-menerus tidur sepanjang hari. Akibatnya, payudara ibunya membengkak dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. 21 hari setelah Dajjal lahir, ibunya meninggal dunia. Pada saat itu pula, negeri Samirah mengalami gempa bumi yang dahsyat, diikuti oleh tsunami yang menghancurkan seluruh wilayahnya. Hampir seluruh penduduk desa tewas dalam bencana ini. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri atau Dajjal. Bayi tersebut ditemukan terapung di lautan dan dibawa ke sebuah gua di sebuah pulau terpencil. Di sana, Dajjal dibesarkan oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat, disebutkan bahwa ia diberi air susu dari surga yang keluar dari jari malaikat Jibril. Hari-hari masa kecilnya dihabiskan dalam asuhan malaikat yang juga mengajarkan banyak pengetahuan kepadanya. Salah satu ilmu yang didapatkan Dajjal dari Jibril adalah kemampuan menghidupkan benda mati seolah memiliki ruh. Oleh karena itu, Jibril disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati di hadapan Bani Israel, Jibrillah yang membantunya dengan menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan tersebut. Namun, pengetahuan ini justru digunakan Dajjal untuk menyesatkan umat manusia. Ketika mencapai usia remaja, Dajjal mulai mempelajari sihir dari guru-guru terkenal. Salah satu penyihir legendaris yang menjadi gurunya berasal dari Yaman. Dajjal memilih belajar di Yaman karena para penyihir di Mesir telah berhasil ia taklukkan. Setelah menguasai sihir dari Yaman, ia berpindah ke berbagai tempat hingga akhirnya menjadi penyihir terhebat sepanjang sejarah. Tidak hanya sihir tradisional, Dajjal juga menguasai teknologi yang membuatnya semakin berbahaya. Dajjal selalu muncul untuk menyesatkan umat para nabi terdahulu. Pada masa Nabi Musa, ia berhasil memperdaya Bani Israel agar menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Padahal saat itu, Nabi Harun masih mendampingi Bani Israel selama kepergian Nabi Musa ke Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa, Dajjal kembali muncul. Tetapi kali ini,
ia terdeteksi oleh murid-murid Nabi Isa dan diusir. Setelah itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah saat berusia 33 tahun. Setelah kepergian Nabi Isa, Dajjal berhasil merusak ajaran yang dibawa olehnya. Sebagian besar Bani Israel kemudian menciptakan konsep Trinitas, menghalalkan riba, dan mengubah ajaran Nabi Isa sesuai keinginan mereka. Dajjal juga muncul pada zaman Rasulullah. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari disebutkan bahwa ia dan rombongannya pernah terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah. Makhluk itu menunjukkan kepada mereka seorang pria raksasa yang diikat dengan rantai besi di dalam sebuah gereja tua. Pria raksasa itu kemudian bertanya kepada Tamim Ad-Dari tentang keadaan dunia. Kemudian rombongan Tamim Ad menjawab, "Kami belayar dengan sebuah kapal, namun tiba-tiba perjalanan kami dihadang oleh ombak besar dan gelombang dahsyat. Kapal kami terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, hingga akhirnya kami berlabuh di sebuah pulau misterius. Di pulau itu, kami bertemu dengan seekor hewan berbulu lebat. Hewan tersebut kemudian meminta kami untuk menemui seorang pria yang disebut sebagai laki-laki misterius. Hewan itu berkata, sebab katanya dia merindukan kedatangan kalian. Maka kami segera menemui pria tersebut. Setelah bertemu dengannya, ia langsung bertanya, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan." Tamim pun bertanya, "Apa yang ingin engkau ketahui tentang kurma baisan?" Laki-laki itu menjawab, "Aku ingin tahu apakah kurma itu masih berbuah." Tamim pun menjawab, "Ya, masih berbuah." Orang itu tampak kecewa. Ia berkata, "Andai saja kurma itu tidak berbuah lagi." Kemudian ia bertanya lagi, "Sekarang sampaikan kepadaku tentang Danau Tiberias." Tamim bertanya, "Apa yang ingin engkau ketahui tentang Danau Tiberias?" Laki-laki itu menjawab, "Apakah ia masih terisi air?" Tamim menjawab, "Ya, danau itu masih memiliki banyak air." Orang itu kembali tampak kecewa dan berkata, "Andai saja air danau itu sudah hampir kering." Kemudian ia kembali bertanya, "Sekarang kabarkan kepadaku tentang sumur Zuhar." Tamim dan rombongannya bertanya, "Apa yang ingin engkau ketahui tentang sumur itu?" Laki-laki itu berkata, "Apakah sumur itu masih memiliki air? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air dari sumur itu?" Tamim dan rombongannya menjawab, "Ya, airnya masih banyak dan para penduduk masih menggunakannya untuk bertani." Orang itu kembali menunjukkan kekecewaannya. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lain, "Kabarkanlah kepadaku tentang Nabi orang-orang Arab. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu? Apakah dia lahir di Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah? Apakah dia diperangi oleh kaumnya sendiri?" Tamim menjawab, "Ya, benar. Semua yang engkau tanyakan itu benar adanya." Orang itu bertanya lagi, "Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Tamim dan rombongannya menjelaskan bahwa Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan kini mereka telah menerima ajarannya. Laki-laki misterius itu bertanya lagi, "Apakah benar kaumnya telah menerimanya?" Tamim menjawab, "Ya, benar. Nabi itu lebih baik bagi mereka jika mereka menaatinya." Mendengar jawaban itu, laki-laki misterius tersebut berkata, "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal." Tamim dan rombongannya terperanjat. Mereka kaget dan ketakutan. Kemudian Dajjal berkata, "Aku hampir diizinkan keluar. Setelah aku keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu kampung pun yang akan aku lewati tanpa singgah di dalamnya selama 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku. Setiap kali aku berusaha masuk ke kota itu, aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang di tangannya. Setiap jalan dan bukit yang ada di Makkah dan Madinah akan dijaga oleh malaikat."
Setelah kembali dari perjalanannya, Tamim Ad-Dari menceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Saat mendengarnya, Rasulullah mengisahkan kepada para sahabat sambil mengetuk mimbar dengan tongkatnya, "Ini adalah kebenaran, ini adalah kebenaran, ini adalah kebenaran." Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Bukankah aku telah menyampaikan hal ini kepada kalian sebelumnya?" Para sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Sungguh mengagumkan kisah Tamim ini. Kisah ini sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, tentang Makkah, dan tentang Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Dia akan datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur." Rasulullah pun mengisyaratkan ke arah timur. Peristiwa akhir zaman dan perang melawan. Dajjal menjelang hari kiamat. Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin akan menaklukkan Makkah yang saat ini dikuasai oleh paham-paham yang memecah belah umat Islam. Setelah itu Imam Mahdi akan menaklukkan Persia karena Dajjal kelak akan muncul dari negeri Persia, tepatnya di Isfahan. Setelah Persia, Turki sekuler akan menjadi target selanjutnya. Setelah menaklukkan Turki, kaum muslimin akan menuju India yang saat itu masih menyembah berhala. Suatu saat nanti, pada masa Imam Mahdi, 1 miliar penduduk India akan masuk Islam. Target selanjutnya adalah bangsa Kirman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Bangsa Kirman ini ditafsirkan sebagai orang-orang bermata sipit yang merujuk kepada bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea, Mongol, hingga Indonesia. Akhirnya Imam Mahdi dengan bantuan Nabi Isa akan menuju Roma, pusat agama Katolik. Saat itu Nabi Isa akan menghancurkan salib sebagai simbol kesyirikan. Setelah peristiwa ini, seluruh manusia akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Islam dan Yahudi. Semua orang akan masuk Islam kecuali bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang jumlahnya tidak lebih dari 12 juta jiwa, lebih memilih mati daripada harus masuk Islam. Mereka akan lari dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Namun, saat itu, batu dan pohon akan berbicara dan memberitahu tempat persembunyian mereka, kecuali pohon Gharqad yang merupakan pohon milik Yahudi. Dalam pertempuran terakhir, Dajjal akan keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan. Ia akan menyerang Syam, Palestina, dan berusaha menghancurkan pasukan Imam Mahdi serta Nabi Isa alaihissalam. Ketika pasukan Yahudi mulai terdesak, Dajjal mencoba melarikan diri. Namun ia tertangkap oleh Nabi Isa di gerbang Lud, Palestina. Saat berhadapan dengan Nabi Isa, tubuh Dajjal tiba-tiba meleleh seperti lilin yang terbakar api atau seperti garam yang terkena air. Tubuhnya hancur dan musnah. Sejarah Dajjal pun berakhir. Setelah itu dunia akan dipenuhi dengan kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Manusia akan hidup dalam puncak keimanan dan kesejahteraan. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah Dajjal dan fitnah para pengikutnya. Amin.